Ya, jadi ada 3 stepnya sebelum live, pada saat live, dan setelah live. Nah, ini kita akan bahas sampai selesai nanti. Nah, yang pertama adalah pada saat sebelum live. Oke. Nah, sebelum live, ya, sebelum live, pertama adalah kita harus dan wajib membagikan informasi itu. Jadi ini kita belum live nih. Banyak yang salah strategi ketika live. Dikiranya itu kalau live baru kita share. Enggak, salah itu. Ya, bukan pada saat live kita share. Salah besar. Yang benar adalah misalnya saya mau live besok atau saya mau live minggu depan, itu sudah tershare. Kalau perlu orang di pasar itu yang sering kita beli sayur, orang sudah tahu bahwa saya sudah live, saya mau live ini minggu depan. Biarkan orang orang di pasar tahu gitu. Misalnya ada penjual sayur di depan rumah, kasih tahu lah, weh, Deng, sebentar mau besok minggu depan mau ke live nah, nonton nah. Enggak apa-apa ya. Jadi kirim ke semua orang yang kita kenal, ya, ke semua teman-teman kita, baik di grup WA. Asal jangan kirim ke ini ya, kirim ke teman-teman di Haniskin ya, sama saja ya. Tapi tidak apa-apa, saling support boleh. Pokoknya kirim ke semua orang, kirim ke mana? Ke grup-grup keluarga, ke grup RT, apalagi ke grup arisan. Kirim semuanya, tidak apa-apa. Tapi kasih tahu bahwa saya mau bikin live, ya, temanya ini. Kalau materinya ini, apa namanya? Ini yang akan Anda dapatkan ketika nonton live saya misalnya. Jangan pada saat mau live baru kita bilang halo semuanya, ayo share. Nggak bisa, itu orang kaget gitu. Jadi jauh sebelumnya gitu. Kemudian termasuk kalau misalnya memang kita mau niatkan ada giveaway, misalnya saya mau bagi saldo OVO atau saldo Dana atau saldo Shopee Pay apa senilai 100.000 misalnya untuk 10 orang. Itu nanti jangan lupa ya nonton live saya minggu depan misalnya. Itu. Jadi informasi itu adalah sebagai undangan. Nah, jadi undangan itu minimal 7 hari. Ya, jangan detik itu langsung live, langsung bilang tolong di-share. Ya, boleh juga, enggak apa-apa ya di-share seperti itu, tapi lebih bagus kita melakukan live itu 7 hari sebelum live. Gitu. Jangan lupa diingatkan reminder ya, 3 hari lagi. Jadi misalnya 3 hari lagi sebelum live. Ya jangan lupa ya, saya akan bagikan OVO misalnya. Terus satu besoknya jangan lupa ya sis, atau jangan lupa ya kakak, saya mau bagi-bagi saldo, jangan lupa ya, sama saya akan bagikan 1 unit rumah dalam bentuk brosur ya, jangan lupa 1 hari lagi gitu. Nah kemudian misalnya sebentar malam mau live 1 jam sebelumnya juga sampaikan ya, jangan lupa ya di posting atau di grup WA atau dan sebagainya. Nah, dan saat mulai juga live ya, pokoknya sebelum live jangan lupa ya nonton gitu. Itu untuk di awal-awal seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak ada fansnya. Jadi jangan langsung mau ya nanti banyak yang nonton. Pas live tidak ada yang nonton, kayak kecewa sekali. Enggak. Bagaimana caranya orang mau nonton kita kalau kita tidak pernah kasih tahu orang gitu ya. Jadi ini harus ada undangan sebelumnya ya. Mau bikin acara tapi tidak ada undangannya sama aja. Seperti itu ya. Jadi persiapan pertama adalah kirim undangan. Itu. Nah, yang kedua ada namanya persiapan diri. Nah, ini yang banyak sekali yang terjadi, yang kadang pada saat sudah di depan kamera langsung blank. Apa misalnya bilang ini? Tuh, apa tadi itu? Terbalik-balik manfaatnya. Jadi dia ingat manfaatnya ini manfaatnya ini pepes ini ikan ini dia kasih manfaatnya ini Haniskin. Jadi Haniskin ini bisa membuat ke perut kita kembung, jadi beda ki, karena tuh grogi ki begitu ya. Jadi persiapkan memang materinya, apa yang mau dibahas, persiapkan juga kontennya. Jadi jangan sebentar live, pokoknya nanti yang saya mau sampaikan ya, jangan sampai begitu. Terkadang saya juga pun beda rasanya ketika saya sedang bicara di muka saya kelihatan ya, beda ya, sama bicara di depan banyak orang. Kalau di depan banyak orang saya bicara itu jauh lebih enak ketimbang daripada saya pasti saya begitu juga. Begitu saya live, yang saya lihat kan buka saya sendiri kan, jadi malu sendiri. Kenapa ini ada orang sama dengan mukaku begitu? Terus saya bicara begitu, tidak kayak gimana gitu ya. Jadi kadang-kadang kita di situ grogi sendiri. Jadi persiapkan materinya, persiapkan kontennya. Materinya harus terstruktur, jangan bertele-tele. Karena kalau bertele-tele kadang orang
malas nonton. Akhirnya orang apa dia bilang ini, tidak jadi nonton kita sampai habis. Kemudian jangan sampai juga melebar. Kita mau bahas ini ceritanya apa? Honey Skin, manfaatnya buat jerawat, melebar ke sampai itu Lydia di layang putus ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Itu Lydia itu begini, jauhnya. Atau misalnya melebar ke itu tetanggaku sudah beli panci, saya tidak, hubungannya tidak ada hubungannya gitu ya. Jadi usahakan fokus. Boleh kita ambil materi-materi yang lagi lagi in. Nah, misalnya ada apa-apa ya, misalnya gimana Bu sudah mungkin nonton ini yang putus ceritanya di gini-gini, tapi balik lagi ke tema yang kita mau bahas gitu, jangan melebar kemana-mana ya, seperti itu ya. Jadi jangan melebar, ini yang persiapan diri. Nah kemudian ada namanya persiapan materi. Nah misalnya materi yang saya mau bahas, misalnya bagaimana saya ada empat strukturnya. Yang pertama hook itu pembukaan yang menarik. Kedua perkenalan secara singkat, jadi ditulis memang di situ ini strukturnya. Yang ketiga apa isinya, apa isi pembahasan yang saya mau bahas. Yang keempat adalah call to action, saya mau ajak itu untuk membeli atau memesan dan sebagainya. Misalnya hook, misalnya Ibu Eni ya, saya mau cerita pengalamanku 3 hari saya pakai Honey Skin ini, bersih langsung bekas jerawatku dalam 3 hari. Itu misalnya itu pembukaan yang menarik. Jadi, masa bisa 3 hari misalnya begitu. Jadi itu pembukaan. Jangan juga bohong. Misalnya, saya pakai ini, baru saya pakai tadi siang, langsung 2 detik hilang uangnya misalnya, atau hilang semuanya. Ternyata dia pakai editing foto ya. Nah, jadi itu bohong namanya ya. Jadi ada namanya hook. Misalnya kayak saya misalnya, bagaimana cara menghasilkan uang modal update status gitu misalnya begitu. Bagaimana caranya dapat cuan dari live TikTok. Nah, itu kan semua orang penasaran, bagaimana caranya nih ya? Ujung-ujungnya adalah kita mau rekrut dia jadi reseller. Contoh ya misalnya, halo semuanya, saya mau share ke kalian bagaimana caranya menghasilkan cuan dalam 15 detik dari 15 menit hanya dengan live di TikTok misalnya. Nah, itu hook. Jangan lupa share video ini karena live ini bisa jadi akan berpengaruh dalam hidup kalian supaya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi tahun 2022 misalnya. Baru perkenalan diri. Jadi nama saya ini, jangan terlalu lama memperkenalkan diri. Jangan sampai nama saya ini, saya lahir di sini, waktu kecil kita kayak kita yang saja mau dicerita gitu. Akhirnya orang, siapa apa ini? Dia mau maju jadi bupati kah? Cerita begitu ya, jangan ya. Sepintas saja ya, jangan usah terlalu lama sekali ini ya, nggak usah terlalu lama sekali memperkenalkan diri. Misalnya, saya Ibu Jannah, saya tinggal di Palopo. Di Palopo itu 5-8 jam dari Makassar. Biasa kalau saya dari Makassar naik bus ini, apa hubungannya? Orang tidak mau tahu busnya apa kita mau naiki begitu ya. Nah kemudian masuk ke isi yang disampaikan materinya. Misalnya ya tentang tadi yang misalnya tentang TikTok ya, bahas TikTok yang saya akan bahas ini adalah sosial media yang saya akan bahas ini adalah TikTok. Nah, TikTok itu platform yang saat ini lagi naik daun. Bahkan sekarang dia mengalahkan Google lah, itu kan isi. Nah, jadi di program belajar saya ini ada namanya program 10 juta pertama dari TikTok. Nah, itu teman-teman hanya belajar setiap webinar 1 kali sebulan di sini. Kalau bingung dengan produknya, kami akan fasilitasi produk skincare. Kebetulan skincare yang lagi bla 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 gitu. Baru call to action. Kalau mau nanti cukup 5 orang saja yang memang aktif ya, atau yang memang mau berhasil dan pengen jadi jutawan misalnya. Nah, silahkan gabung. Hanya 5 orang ya. Coba komen di bawah ini atau silahkan WA. Nanti kami hubungi misalnya. Gitu. Jadi ada persiapan materi. Ini strukturnya. Dan silakan nanti ditulis. Kemudian, nah ini juga penting, persiapan peralatan ya. Jangan sampai ya kita live, udah ada lightingnya. Jadi itu kita live itu di tengah malam tuh, yang anunya aja yang kelihatan, mulutnya aja. Jadi, apa ini? Kenapa ini kodong? Jadi, gigi aja kelihatan putih atau begitu mengkilat. Apa ini? Ini live apa ini? Live tantangan apa gitu ya. Jadi jangan sampai, jadi siapkan lighting
biar enggak apa-apa meja belajar enggak apa-apa atau center juga enggak apa-apa bisa. Tapi jangan juga senternya jadi sebegini tuh nanti dikira sama aja lagi ya. Nah, itu ya, jangan pakai ya pokoknya lighting itu berpengaruh untuk penampilan yang pertama. Yang kedua, ya tentunya pakai HP ya. Jangan jangan Anda live tidak ada HP-nya. Itu sama aja dengan bohong. Ya. Saya mau live, pas live tidak ada HP. Tidak ada jadi itu pekerjaan ya. Ya itu ya. Ini yang paling penting ini HP ya. Biar ada lighting tak, biar ada tripod, biar ada mic tak, tidak ada HP-nya. Ya, jadi apa mau di live kan ya? Masa kita mau pakai buku live? Nggak bisa. Yang ada adalah live hidup ya, kita hidup live, bukan live itu. Ya. Kemudian tripod. Nah, jangan sampai Anda. Nah, ini banyak terjadi, termasuk Ibu owner juga saya sempat lihat kemarin waktu perdana live-nya dia di rumah makan, dia pakai HP-nya sandar di ini, sandar di piring gitu. Begitu disenggol jatuh. Jadi pas jatuh miring begini aja penontonnya. Ya, jadi berapa gitu harganya ini tripod? Mungkin sekitar 30 ribuan. Usahakan pakai tripod supaya mantap posisinya HP kita seperti itu. Kemudian pakai mic. Nah, ini penting juga ya. Jangan kita pakai live, jangan kita pakai HP di kafe atau lagi ribut dan kayak sekarang saya sampai harus beli ini mic. Ini mic supaya orang walaupun hujan di luar, ribut, orang banyak juga di luar sini tapi orang bisa kita lebih fokus mendengar suara saya. Sama kalau pakai headset lebih bagus lagi. Ya. Jangan pernah berani-berani live tidak pakai mic, apalagi kalau jauh. Itu orang langsung apa nah bilang ini kumur-kumur ki, enggak nonton nih gitu. Jadi usahakan pakai mic, beli mic atau pakai ya, minimal pakai earphone ya, pakai ini headset ya, supaya orang jelas apa yang kita sampaikan. Dan sampai orang bilang ya ibu, apa dia bilang itu kumur-kumur ki ya. Sama yang terakhir adalah kita harus punya HP untuk share. Jadi beda yang di depan, di depan yang direkam, beda juga yang nge-share. Usahakan ada pakai 2 HP. Kalau tidak minta orang terdekat, mintanya suami atau tetangga atau anak, tolong ini lihat live-ku, share-share nah gitu ya. Jadi selalu ada HP satu untuk yang melihat pertanyaan-pertanyaan ya. Jangan juga begini toh, misalnya ini HP-nya di sini, terus kita mau lihat pertanyaannya orang, jadi kita dekat itu beta. Nah kelihatan anunya, kelihatan bibir pecah-pecahnya. Ibu Sahra pertanyaannya adalah ya tidak profesional ya. Jadi karena kita dekat sekali dengan mukanya gitu. Jadi kenapa ini kelihatan ibu lubang hidungnya. Misalnya begitu ya. Jadi harus ada pakai satu HP untuk standby. Gitu. Ini persiapan peralatan.